bangun selama 3 hari itu, dan juga baris berbaris dan di kondisi yang jam 10 bangun pagi itu memang ada sainsnya untuk bonding. Itu Ada ilmiahnya Pak, ada ilmiahnya dan untuk kalau kita dibikin tidak nyaman lagi kalau gitu. Sip, ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese, Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Ting Suang, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa, tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada kedalam jawatan. Ada yang kepanasan ni guys. Itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia. Penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Razimuza yang sudah memuji Wakil Menteri Stella Christie. Memang kalau kita lihat latar belakang dari pendidikan Wakil Menteri Stella Christie ini lumayan mentereng guys, di mana beliau ini adalah lulusan sarjana dari Harvard University dan melanjutkan pendidikan di Northwestern University. Tapi nggak tahu kenapa ya, ketika ada kreator asal Malaysia yang memuji orang-orang Indonesia, pasti netizen mereka ini nggak terima. Sepertinya mereka ini nggak mau gitu mengakui kalau Indonesia ini memiliki SDM berkualitas. Jangan ada anak yang duduk di luar negara 18 tahun balik tergagap-gagap tak boleh cakap bahasa Melayu. Kita Malaysian, hari ini kita bukan buat pesta untuk bagi warga negara. Kita nak tunjuk kepada dunia bahawa kita tak kejam macam negara-negara lain. Saya ingin menyebut beberapa negara yang cukup kejam dari segi warga negara. Tapi saya tak mahu sebut sebab nak jaga air muka kerajaan dan sebagainya. Tapi negara-negara ini, walaupun negara ini negara membangun, tapi bahasa warga negara diperketatkan dengan begitu hebat. Banyak orang di Malaysia, orang di Kuala Lumpur, yang saya tak mahu sebut tempat lah sebab saya belajar di negara yang berkenaan, dia berkahwin dengan orang negara yang berkenaan. Bila dia bercerai, dia tak jadi warga negara. Cuma dia dapat pencen di negara yang berkenaan. Dia syarat ketat. Tapi hari ini kita telah menghebohkan seluruh dunia kehebatan kita bahawa kita memberi perlindungan kepada rakyat dunia. Bukan ni, kalau rakyat Malaysia patutnya ada kaunter pendaftaran untuk tolong rakyat Malaysia. Tak ada. Kita harap kebajikan dan sebagainya. Macam DAP buat kaunter warga negara di Penang dan juga di Johor. Kalau boleh buat kaunter untuk rakyat Malaysia yang kena banjir. Ramai yang kena banjir. Saya dah minta kerajaan pertimbangkan bakul makanan kepada semua ahli parlimen. Masa Covid dulu, Tan Sri Muhyiddin bagi kepada semua ahli parlimen, termasuk pembangkang yang pernah duduk dalam pengaian lepas. Tapi sekarang ni kami hanya menengok saja. Tapi saya percaya kerajaan ini juga berperi kemanusiaan, terutama bila memindahkan warga negara. Jadi saya minta supaya kedaulatan undang ini diperketatkan dengan fasih berbahasa. Banyak orang lahir di Malaysia masih tidak pandai berbahasa Malaysia. Mungkin topik yang boleh juga dijadikan perbincangan di masa hadapan. Dan saya setuju 100% dengan komen tersebut, dan sebenarnya kurang rasa senang kerana walaupun kita suka berkata untuk mengagungkan bahasa Malaysia, bunyinya sedap, but the reality-nya is you can hidup di Malaysia 10-20 tahun sebagai seorang expat contohnya, and tidak perlu berbahasa Malaysia kerana segala-galanya disediakan dan dimudahkan dalam bahasa Inggeris, so there is no keperluan untuk berbahasa Malaysia, which I always feel is sayang. And kalau let's say lah seorang expat, you hantar ke Malaysia 10 tahun and you hantar ke Indonesia 10 tahun, di Indonesia expat itu akan berbahasa Indonesia because dipaksa.
And the problem in Malaysia is that kita tidak memaksa orang asing ataupun expat ke apa untuk berbahasa Malaysia. Malah kita lagi nak bercakap bahasa Inggeris dengan mereka. Padahal mereka mungkin nak berbahasa Malaysia. But sering, bila cuba tu, kita pula yang berbahasa Inggeris dengan mereka. So lama-kelamaan, orang pun tak ada keperluan. Ya, jadi apakah pandangan anda berkenaan dengan orang yang lahir di Malaysia, tinggal, hidup, kerja di Malaysia tidak boleh berbahasa Malaysia langsung? Apakah puncanya dan bagaimana kita boleh mengagungkan sebenarnya bahasa Malaysia tersayang kita, yang saya rasa sayang sebenarnya kalau tak dapat nak mempelajari sesuatu bahasa, lagi-lagi bila you lahir dan tinggal di negara tersebut. Ya, tinggalkanlah ruangan komen dan kita akan bincangkan perhaps dalam video-video yang selanjutnya. Beres? Sudah menjadi rahasia umum ya kalau bahasa Melayu ini memang kurang diminati oleh masyarakatnya sendiri. Terbukti ya, keturunan Tionghoa yang berada di Malaysia, mereka ini menggunakan bahasa Mandarin sendiri untuk sehari-hari. Dan juga orang-orang India, orang Bangla, mereka ini menggunakan bahasa asli dari mereka. Jadi bahasa Melayu ini bukan ketetapan yang wajib untuk dipelajari atau digunakan sehari-hari. Jadi sangat berbeda dengan di Indonesia yang etnis Tionghoa, India, Bangladesh. Mereka ini selalu dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Jadi perbedaannya di situ, guys. Dan kalau ini terus dibiarkan, pastinya di kemudian hari ini bahasa Melayu akan kurang diminati oleh rakyatnya sendiri. Recently elected or nominated Minister of Education in Indonesia, and we compare lah. I mean, we always it's nearby to us lah. We do a comparison between their Minister of Education and our Minister of Education. I mean, we cannot help comparing lah. As to why a country will move further by looking at the people who got meritocracy and people got experience sitting there lah. Okay, we compare their minister and our minister. Both of them are women lah. Okay, we don't talk about race or anything. We talk about this capability and meritocracy lah. And this woman who has been nominated and pulled back from China. This is an Indonesian woman, but she is of ethnicity Chinese. So to say lah, I'm not trying to pull about ethnicity, but I'm just trying to compare in the sense of meritocracy, okay? And this lady, we are talking about the Menteri Pendidikan Indonesia lah. Her name is Stella Christie lah. She got a BA, MA, PhD, Sarjana di Harvard University. Harvard, okay? She got a PhD from Northwestern University. Straight A student, I'm telling you. She's straight A's, And at the moment now, she is a professor in the University of Tsinghua, Beijing, Okay? That one university is one of the top university in the world today lah. And she is trained in artificial intelligence and digital. Okay? This is what what she has done is that she is also a research chairperson of this university itself, as well as she was the headmaster of one of the top 3 university in America lah. And she is in charge of artificial intelligence, things like that, And then she also understands about child cognitive center. That means she's a very brilliant woman, first class all the way. And she is a person on the ground, do a lot of research, And that is on the ground itself lah, in our earth itself lah. We are talking about real thing lah, that we need this kind of things lah, because today the world is all going towards artificial intelligence, and we need a person very, 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 very meritocratic and experienced in this. And this is a lady that the President Prabowo pull her back, from China, because she's actually an Indonesian Chinese lah, who went all over the world because her talent is so great that China has pulled her to China, to actually head their robotics and AI kind of research, in China, and that is a Tsinghua kind of a Beijing University. And then based on that, I have spoken a lot on Indonesia. We don't talk about a Malaysian Minister of Education. What's her name? Okay, let me check her name. She's Faulina Siddiq. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat para kreator asal Malaysia yang sudah memuji Wakil Menteri Stella Christie. Dan memang latar belakang dari Stella Christie ini sangat luar biasa, di mana beliau ini pernah menjadi sarjana di Universitas Harvard dan dilanjutkan
ke Networth University. Nggak sampai di situ aja, beliau ini mengejar gelar profesor di Universitas Beijing. Dan nggak tahu kenapa ya, ketika Indonesia memiliki pejabat yang berkualitas, yang memiliki pendidikan mentereng, orang-orang Malaysia ini seperti nggak suka guys. Dan terlebih kalau kreator asal Malaysia ini membahas tentang Indonesia dan memuji Indonesia, itu seperti netizen Malaysia ini kebakaran jenggot, nggak terima kepanasan guys. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.